Faktor internal pembelajaran adalah faktor yang terdapat dalam diri siswa sendiri dalam mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Nah, untuk mengetahui faktor internal ini, terdapat dua aspek yang mendukung suatu proses pembelajaran, yakni aspek fisiologis, yaitu yang bersifat jasmaniah, dan aspek psikologi yang bersifat rohaniah. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Nah, karena ini berasal dari dalam, tentunya kamu sendiri adalah penentu dari faktor ini. Kondisi fisiologis pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Orang yang dalam keadaan sehat, segar jasmaninya akan berlainan belajarnya dari orang yang dalam keadaan kelelahan atau sedang sakit. Anak-anak yang kekurangan gizi juga ternyata kemampuan belajarnya di bawah anak-anak yang tidak kekurangan gizi. Mereka akan lekas lelah, mudah mengantuk, dan sukar untuk menerima pembelajaran. Faktor yang kedua yaitu faktor psikologis. Aspek psikologis yang dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas peroleh belajar siswa. Namun di antara faktor-faktor rohaniah siswa yang dapat pada umumnya dipandang lebih esensial, itu adalah yang pertama tingkat atau kecerdasan atau intelijensi siswa, yang kedua ada minat, yang ketiga ada bakat, yang keempat sikap siswa, dan yang kelima adalah motivasi. Pertama yaitu intelijensi siswa. Intelijensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan cara tepat. Tingkat kecerdasan atau intelijensi atau IQ siswa tak dapat diragukan lagi. Ini sangat menentukan tingkat keberhasilan belajar siswa. Nah, ini bermakna bahwa semakin tinggi kemampuan intelijensi seorang siswa, maka akan semakin besar peluangnya untuk meraih kesuksesan. Sebaliknya, semakin rendah kemampuannya, semakin rendah juga atau semakin kecil peluang untuk memperoleh kesuksesan. Yang kedua yaitu minat. Secara sederhana, minat atau interest berarti kecenderungan dan gairah yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Timbulnya minat belajar disebabkan berbagai hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang baik, serta ingin hidup senang dan lebih bahagia. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Sebaliknya, minat belajar yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Bila seseorang menyukai pelajaran olahraga, maka dalam setiap kali pelajaran olahraga ia akan merasa lebih tertantang karena minatnya merupakan pada bidang olahraga, dan pastinya nilai atau hasil belajarnya akan lebih maksimal pada pembelajaran olahraga karena sudah terdapat minat di dalam dirinya. 3. Bakat atau aptitude adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Di samping itu juga, bakat dapat diperoleh dari bakat bawaan, yakni bakat yang terdapat dari kedua orang tua atau keluarga, atau memiliki garis keturunan dari ayah ibu. Istilah darah seni yang mengalir di dalam tubuh seorang anak dan menyebabkan anak pandai menyanyi dan menyenanginya karena anak didik dan dilatih adalah karena faktornya kedua orang tuanya seorang penyanyi atau peseni. Ada motivasi. Motivasi ialah keadaan internal organisme yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Nah, dalam pengertian ini motivasi berarti pemasok daya atau energizer untuk bertingkah laku secara terarah. Motivasi ini terbagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini adalah hal atau keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang mendorong untuk melakukan tindakan belajar. Faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah adanya kebutuhan, adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri, adanya cita-cita atau aspirasi, dan kemudian yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah hal atau keadaan yang datang dari luar individu siswa yang mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. Misalnya, siswa rajin belajar untuk memperoleh sebuah hadiah atau imbalan yang telah dijanjikan oleh kedua orang tuanya.